di masa kejayaan Kerajaan Singosari, tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Sri Kertanegara pada tahun 1289, datanglah seorang laksamana dari Kekaisaran Mongolia yang bernama Mengki untuk kemudian menyampaikan perintah Kaisar Kubilai Khan agar Singosari, sebuah kerajaan di belahan selatan yang kini mulai bergerak menyatukan Nusantara itu, untuk mengakui kedaulatan Mongolia dan tunduk di bawah kekuasaannya. Menurut Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel dengan raja pertamanya bernama Ken Arok bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Dalam kitab Negara Kertagama ketika pertama kali didirikan pada tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Kitab Negara Kertagama juga menyebutkan bahwa daerah-daerah bawahan Singosari di luar Jawa pada masa Prabu Kertanegara antara lain adalah Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Tekad Nusantara yang tidak akan pernah tunduk kepada bangsa manapun di Marcapada ini telah membuat sang Prabu tersinggung. Sang Prabu Kertanegara kemudian marah dan menolak titah Kaisar Mongolia itu. Utusan dari seberang itu kemudian dipotong daun telinganya dan diusir pulang kembali ke negerinya. Pada tahun 1292, sebuah kerajaan bawahan yang bernama Gelang-Gelang dengan rajanya yang bernama Sri Jaya Katuang kemudian menyerbu Tumapel, ibu kota Singosari, pada saat diselenggarakan upacara agama Tantrayana di istana. Satu-satunya panglima perang yang tersisa, yaitu Naraya Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya beserta sisa-sisa prajuritnya, tidak kuasa untuk menghadapi serbuan itu. Saat itu, pertahanan ibu kota Singosari memang tengah lemah dikarenakan sejak tahun 1275 sebagian besar kekuatan militernya dikerahkan dalam ekspedisi Pamalayu di bawah komando Maheso Anabrang untuk merangkul kerajaan-kerajaan di Sumatera, Semenanjung Melayu, serta menjalin persekutuan dengan Kerajaan Campa, di samping untuk juga memperkuat pengaruh Singosari di Selat Malaka yang merupakan jalur paling menentukan di bidang ekonomi dan politik di Asia bagian selatan saat itu. Istana Singosari kini telah menjadi lautan api dan Sri Kertanegara juga telah tewas. Dyah Gayatri, salah seorang Sekar Kedaton, juga tertangkap dan ditawan. Sementara Raden Wijaya beserta 3 perwira tinggi kerajaan, yaitu Lembu Sora, Nambi, dan Ardaraja, didampingi 7 orang Arya serta kurang lebih 600 prajuritnya, tidak kuasa untuk menghadapi musuh. Mereka kemudian lolos dari maut dan melarikan diri hingga menyeberang ke Pulau Madura, meminta suaka politik pada Arya Wiraraja. Atas saran dari Arya Wiraraja pula, Raden Wijaya kemudian kembali ke Jawa, berserah diri kepada Sri Jaya Katuang yang telah mendirikan kerajaan di Kediri. Ia kemudian menyatakan tunduk dan meminta sebidang tanah di hutan Tarik untuk bermukim, sekaligus akan dijadikan sebagai lahan perburuan bagi sang raja. Permintaan itu disetujui. Dengan bantuan sisa-sisa prajuritnya dan orang-orang Madura yang dikirim oleh Arya Wiraraja, hutan ini dipersiapkan menjadi sebuah pedukuhan dengan nama Desa Tarik. Pada saat sedang bekerja, salah seorang pekerja dari Madura yang merasa kehausan kemudian memetik sebuah butir dari pohon maja atau wilwa. Setelah dimakan, ternyata rasanya amat pahit. Sejak itulah Desa Tarik diberi nama Desa Mojopahit. Sikap tegas penolakan Sri Kertanegara terhadap Mongolia pada tahun 1289 ternyata harus dibayar mahal. Di bawah kepemimpinan Panglima Perang Ikemese, Shepi, dan Gaoxing, sebuah armada tempur berkekuatan 20.000 prajurit dengan menggunakan kurang lebih 1.000 buah kapal perang berlayar dari Mongolia ke Jawa untuk menghukum Raja Singosari yang menentangnya. Pada awal tahun 1293,
armada Mongolia berlabuh di pelabuhan Tuban dan juga Ujung Galuh. Setelah itu, kemudian mereka bergerak ke selatan melalui jalur darat dan Sungai Brantas menuju ke Tumbabel, ibu kota Singosari. Beberapa hari kemudian, pada waktu yang telah ditentukan, kedua pasukan perang ini bertemu dan berkumpul di suatu daerah yang bernama Canggu. Dalam perjalanannya, Ike Mese mendengar kabar bahwa kerajaan Singosari telah runtuh dan Sri Kertanegara telah tewas. Sedangkan yang kini berkuasa di Jawa saat itu adalah Sri Jaya Katuang yang telah mengangkat dirinya sebagai raja yang bertahta di Istana Daha. Oleh karena perintah yang diterima adalah menghukum Raja Singosari, penerusnya, atau siapapun penguasa saat itu, maka eksekusi itu akan tetap dilaksanakan. Dalam perjalanannya, mereka ditemui dan kemudian diajak bergabung oleh Raden Wijaya untuk bersama-sama meruntuhkan kerajaan Kediri dengan janji Jawa akan segera tunduk, berupeti, dan mengakui kedaulatan dari Mongolia. Perjanjian kini telah disepakati. Istana Daha juga telah luluh lantak. Lebih dari 5.000 prajuritnya tewas. Prabu Sijaya Katuang dan juga Arda Raja anaknya telah dihukum mati oleh Mongolia di atas kapal yang berlabuh di Ujung Galuh. Lebih dari 100 orang kerabat Istana Kediri yang tertangkap kemudian ditawan dan dibawa ke Mongolia. Belum lagi sempat menikmati janji, tepat pada saat sedang merayakan pesta kemenangannya, pasukan Mongolia ini digempur dan kemudian diusir oleh pasukan Raden Wijaya hingga tercerai-berai, dan sebagian yang selamat telah melarikan diri naik ke atas kapal dan berlayar kembali ke negerinya. Seandainya saja Ike Mese memahami makna kearifan alam Jawa melalui tanda-tandanya, barangkali Mongolia tidak harus menanggung kekalahan memalukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sayang, dendang burung kedasih terakhir yang memberi peringatan akan adanya mara bahaya yang melengking di utara Kediri justru terjadi pada saat Panglima Perang itu telah lelap dalam tidurnya setelah mabuk kekenyangan arak Jawa. Padahal kecurigaan itu sudah mulai dirasakannya beberapa hari sebelumnya. Mengapa setiap kali terdengar suara burung itu selalu diikuti peristiwa besar dengan pertumpahan darah? Kurangnya kewaskitaan Ike Mese kini berakibat fatal. Lebih dari 3.000 prajuritnya tewas dan hilang dalam peristiwa penaklukan Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Ike Mese telah menghancurkan impian Kubilai Khan meluaskan jajahannya di belahan selatan. Armada perangnya kembali ke negerinya tanpa mengusung sebongkah kebanggaan kecuali hanya beberapa benda berharga rampasan perang sebagai bukti perjalanan mereka. Namun benda-benda itu bukanlah bukti keberhasilan perjuangan panjangnya. Tidak lama setelah kegagalannya menaklukkan Jawa, dinasti Yuan yang dibesarkan oleh Kubilai Khan juga telah runtuh. Sementara di bumi selatan, tunas yang pernah ditinggalkannya kini mulai tumbuh dan berkembang dalam waktu yang sangat singkat menjadi sebuah kerajaan yang besar, kuat dan disegani di belahan selatan benua Asia. Hutan Tarik kini telah menjadi sebuah negara yang besar, negara Mojopahit. Pada tanggal 12 November tahun 1293, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Mojopahit yang pertama dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Di mana-mana Mongolia unggul, namun tidak untuk di Nusantara.